Ceguyul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murdin watin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kehadirannya kita bisa kumpul di tempat yang suci ini. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan dan menjalankan acara ini. Acara pertama, acara pembukaan. Acara kedua, pembacaan Al-Quran dan serta terjemahannya. Acara ketiga, acara inti, yaitu ceramah atau tausiah dari Ustadz Abbas. Acara keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara ini dengan hikmat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dengan acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahannya yang akan disampaikan oleh Ananda Andre dan Galang. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melambangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, terima kasih atas pembacaan Al-Quran serta terjemahannya dari Ananda Andre dan Ananda Galang. Semoga apa yang dibacakan serta terjemahannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Masuk acara kedua, yaitu acara inti.
acara tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abbas. Waktu dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'inda lil muslimin wa rahmatan lil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa hadir bermuwajahah, bersilaturahim dalam suasana kajian untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita, niat kita, kehadiran kita dalam rangka merekam apa yang disampaikan, kemudian kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, merupakan amal soleh bagi kita semua. Salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah berjuang luar biasa gigihnya mengembalikan dunia yang tadinya porak-poranda dalam keadaan yang luar biasa hina dan seterusnya. Kemudian beliau tampil membawa cahaya kebenaran sehingga Islam itu bisa hadir di mana-mana. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada satupun agama di dunia ini melebihi, memenangkan agama Islam itu sendiri. Jadi anak-anakku, kita tetap bersyukur bahwa kita berada dalam keadaan Islam paripurna. Ayat yang saya bacakan tadi itu
Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian mati sebelum berada dalam keadaan Islam. Anak-anakku dirahmati oleh Allah SWT, saya mencoba untuk sedikit memberikan gambaran tentang iman atau keimanan. Rangga, iman itu apa, Rangga? Iman, keimanan itu apa, Rangga? Yang menurut kamu, iman itu adalah bahasa yang paling sederhana. Iman itu yakin. Yakin kepada siapa? Kepada Abbas? Bukan. Yakin hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Iman itu adalah akdun bil kolbi. Perhatikan sini, HP-nya dianu dulu, nanti tidak dengar itu. Iman itu adalah akdun bil kolbi. Iman itu harus kamu yakini dalam hatimu. Yakin kepada Allah itu harus tersirat, harus terekam dalam diri kita, dalam hati kita. Akdun bil kolbi wa ikrarun bil lisani. Setelah kalian meyakini bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah menciptakan kita, menciptakan seluruh alam semesta, kemudian ikrarun bil lisani, mengikrarkan, melafadzkan dengan lisan. Oh iya, Allah itu pencipta langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkan, meyakini kebenaran Allah dalam hati kita, kita ucapkan dengan lisan, kemudian dalam kehidupan itu kita aktualisasikan, mengimplementasikan, merealisasikan. Jangan begini toh, gerangkan kamu begini toh, tidak masuk awasku. Kemudian realisasi iman dengan kekuatan yang sangat dahsyat itu adalah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Yang kamu yakin tadi dalam hati, kamu ikrar lewat lisanmu, kemudian menerjemahkan dalam kehidupanmu. Apa itu terjemahannya? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Aku ini adalah Allah. Allah nyatakan dalam firman tadi. Tidak ada Tuhan selain aku. Pernyataan Allah, sembahlah aku. Sembahlah Allah tadi kamu yakini tadi itu. Bagaimana penyembahan kita kepada Allah? Dirikan sholat. La ilaha tiada Tuhan selain Allah. Dirikan sholat dalam rangka membenarkan eksistensi ketinggianku, kata Allah. Ayat tadi. Ayat ini kamu rekam nanti besok. Besok kamu ceramah di Al-Islam itu pakai ayat ini, tidak apa-apa. Meyakini. Kalau sudah meyakini kemudian menerjemahkan tadi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kemudian kalau itu sudah kita lakukan dalam kehidupan, maka jangan sekali-kali kemudian masuk kepada wilayah mensyirikatkan nama Allah. Mensyirikkan nama Allah itu tidak. Tapi ketika kita terjerembab dalam persoalan kesyirikan, maka dosamu itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inna syirka la dzulmun adzim. Jangan kamu mensyirikatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Luqman kepada anak. Anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu barometer keyakinan seseorang. Oh, saya ini beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Rangga bilang, oh saya imanku kuat. Buktinya apa? Rangga, buktinya apa kamu bilang iman kuat? Buktinya adalah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Dirikan salat sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan syirik, jangan menduakan Allah itu dalam kehidupan kita. Contoh sederhana. Rizkullah tanya kepada Sultan. Sultan, untuk guyu-guyu saya, guyu tu air ya. Sultan, tadi itu saya melihat Anda ngambil HP saya. Seolah-olah menuduh ini. Contoh. Dia ambil, dia tahu. Seolah-olahnya di sekolah tahu kamu ambil, tapi kamu dah tahu kalau ini tahu. Faham ya? Kamu tadi saya lihat ambil HP saja. Terus si Sultan, wallahi, tallahi, demi Allah, saya tidak ambil. Padahal dia ambil. Artinya bahwa keimanan Anda itu sumpah terhadap Allah Subhanahu wa taala itu gugur ketika itu. Anda ambil kok. Kalau Rangga ditanya, kamu ambil dengan lampu ini, ya. Sungguh dengan lampu ini atau dengan matahari, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah. Sumpahnya hati itu. Dengan bulan itu, saya tidak ambil betul. Dengan lampu itu, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sumpah seperti itu. Nah, oleh karena itu, iman kita itu harus punya kekuatan yang kokoh dan kuat. Kuatnya, sholatnya tidak boleh bolang-bolong. Apa bolang-bolong itu? Senin Kemis. Ustadz Rangga, saya tanya, selama sampai bergabung di keluarga besar panti asuhan, pernah tidak bolong-bolong sholat? Jujur, pernah. Sultan, pernah. Ya, banyak, tidak banyak. Ya, sedikit, tapi pernah. Ya. Sengaja apa? Kesibukan sengaja apa? Karena sibuk. Kalau lupa itu gampang. Kalau Anda lupa, sholatnya lupa. Lupain lali itu. Saya belum sholat subuh. Kamu ingat pada duhur, sholat subuh berdiri. Faham ya? Ketika kamu lupa sholat, ingatnya besok duhur. Saya kemarin itu belum sholat subuh. Saya bangun tapi karena ada sesuatu sehingga lupa. Saya ingatnya besok duhur. Sholat subuh. Loh, waktunya subuh. Ya itulah manusia. Kamu ingat ketika itu sholat subuh. Kamu sholat kedua rakaat, tadi kamu sudah sholat ba'diyah qobliyah, sudah zuhur kamu. Saya baru ingat setelah tadi sholat, saya ingat subuh, kemarin saya tidak sholat. Kalau lupa, manusia itu kan lupa. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat, lakukan. Jadi saya ulangi, kekuatan iman yang sangat dahsyat itu adalah letaknya di sholat. Saya imannya kuat kok. Dulu itu tetangga saya di gang Sedayu Gang 5 itu. Orangnya api, sopan, luar biasa.
Tidak mau sholat, tidak mau puasa. Tapi api sama tetangga, Pak. Saya tanya, Bapak kok tidak pernah sholat? Tapi saya sudah berbuat baik. Tangga kiri, kanan, muka belakang saya sudah berbuat baik. Memang baik. Berbuat, melakukan yang terbaik. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya sudah berbuat baik. Tidak perlu sholat kan? Jadi iman seseorang itu diukur dari bagaimana kemudian seseorang itu bisa menjalankan sholat secara istiqomah. Tapi kemudian sholatnya asal-asalan itu dia bertanggung jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Letak keimanan seorang itu, kekuatan yang sangat dahsyat itu di ketika ia menjalankan sholat, menjalankan perintah sholat. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, sedikit-sedikit aja iman. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke dunia itu untuk apa? Si Rizqullah. Aku diutus ke dunia untuk apa? Kata Rasulullah. Aku, Rasulullah itu bilang, Rasulullah bukan saya, Rasulullah. Aku diutus ke dunia itu untuk apa? Menyampaikan apa? Innama bu'ithu li'utammima maqarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini semata-mata menyampaikan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak itu apa? Kalau bahasa di dulu itu ada mata pelajaran namanya P4. P4 dulu saya sekolah P4. Itu di sana termuat ada budi pekerti, akhlak yang mulia. Anak-anak, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, Galang. Madinah dulu itu namanya apa? Sebelum namanya Madinah itu. Yang kamu ketahui. Yasrib. Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Peradaban di Madinah ketika itu luar biasa. Percaya kepada kesirikan, batu, kemudian ya macam-macam kepercayaan mereka. Di sana mereka sudah punya yang namanya tradisi. Di sana kemudian sudah punya kepercayaan ini, kepercayaan ini, kepercayaan ini. Luar biasa, sangat beragam ketika Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kehadiran Rasulullah itu ada yang terima, ada yang tidak terima. Mayoritas tidak menerima kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tidak terima. Padahal tadi, innama bu'ithu li'utammima maqarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyampaikan akhlak yang mulia. Orang jahiliyah ketika itu mana tahu akhlak? Anak yang lahir laki-laki dibelek. Untung kerangga itu tidak lahir di ketika zaman jahiliyah. Kalau tidak yang tak dibelek itu benar. Terus tak hidup itu. Ketika itu Rasulullah ini berpikir, anak-anakku, dia berpikir, ya caranya seperti apa ya?
Apa yang harus saya tawarkan supaya saya ini, kehadiran saya itu bisa diterima oleh masyarakat Madinah ketika itu. Karena peradaban mereka itu luar biasa. Sangat variabel. Rasulullah berpikir, kemudian Rasulullah itu menemukan cara. Yang ditawarkan Rasulullah supaya beliau diterima di masyarakat Madinah ketika itu adalah, pertama, ada tiga reformasi yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. 3 masalah yang disampaikan oleh Rasulullah sehingga dia diterima. Tiga masalah ini terekam dalam sabda beliau. Afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arhami. Afsus salam itu tebarkan salam. Jadi yang ditawarkan, tebarkan salam ketika kalian bertemu. Oh, tidak apa-apa. Artinya bahwa ada kekeluargaan, ada nilai-nilai akhlak yang ditampilkan ketika itu. Tidak berat kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti tanya Ustadz Imam. Ya. Jawabannya itu kalau tidak salah saya bukan, tapi assalamu alam alif mu alaikumus as alif lam sin kum. Assalamualaikumussalam. Kalau nanti tanya dibenarkan. Bukan assalamualaikum salam. Ustadz benar Pak Ustadz? Assalamualaikumussalam. Apa assalamualaikum salam? Tanya Ustadz, beliau bahasa Arab, saya tidak bahasa Arab, tapi kan saya lihat dari tulisannya, saya lihat dari tulisan. Tebarkan salam. Mereka ketika itu mereka berpikir, kan ringan gitu, ringan. Pokoknya dari aliran mana, kepercayaan mana saja, pokoknya ketemu saudara, tebarkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti betul nanti tanya Ustadz yang benar bahasa apa? Dia redaksi bahasanya tanya Ustadz. Bagaimana kemudian realisasi tebarkan salam tadi? Raga maju sini. Jam-jami maju sampai sini. Jam-jami maju. Agak sana biar tidak masuk di anu, biar aku sendiri yang masuk di anu. Api sampai tidak usah, udah masuk. Kalian maju. Sekarang saya tanya, ketika Rasulullah tebarkan salam, sampai di sini. Sampai di sini. Ya. Saya tanya kalian bertiga. Ini ketemu kalian berdua. 1, 2, sampai ketemu. Yang beri salam dulu itu siapa? Yang memberikan salam terlebih dahulu itu siapa? 1, 2, kamu ketemu ini atau kamu berdua ketemu ini? Hah? Saya tanya dulu, saya tanya kamu apa, saya tanya ini, ya. Antum ketemu mereka berdua atau mereka berdua ini ketemu. Yang beri salam terlebih dahulu itu siapa? Hah? Ini apa kamu? Artinya mereka berdua apa kamu? Kalau ini satu salam kamu mewakili. Galang. Salah benar apa salah? Benar ya? Benar. Kalau tidak benar. Tebarkan salam. Realisasinya adalah yang satu orang itu memberi salam kepada yang paling banyak. Itu akhlak tuh. Kemudian yang paling muda itu, yang tua memberi salam kepada yang muda. Benar ya? Ya.
Bisa salah kok. Yo, saya jebak sampai ini ikut air. Yang satu orang, sedikit orang salam kepada yang banyak. Yang lebih muda beri salam kepada yang tua. Duduk, duduk. Sudah cukup, contohnya cukup. Yang satu orang yang sedikit beri salam kepada yang banyak. Yang muda harus salam kepada yang tua. Yang jalan sama yang duduk. Rabi, sampai jalan. Yang duduk itu kerutuk-kerutuk. 1, 2, 3, apa? Kemudian siapa ini, terus ini. Kerutuk 3 duduk. Kamu jalan, padahal kamu lebih besar. Yang salam kerutuk-kerutuk, apa kamu yang jalan salam? Hah? Katanya dia yang salam. Padahal ini kerutuk-kerutuk ini duduk. Dia jalan. Dia yang berikan salam kepada kerutuk. Benar apa salah si Anur sekolah? Hah? Salah. Yang benar? Yang kerutuk-kerutuk yang muda salam kepada yang tua gitu. Salah sampai. Yang jalan itu walaupun Jokowi sekalipun harus salam kepada Abbas kalau 2, 3 orang. Dia duduk, saya duduk. Jokowi salam kepada saya. Walaupun dia presiden. Nah, ya. Jadi yang jalan itu harus berikan salam kepada yang duduk. Kendati pun yang kerutuk-kerutuk. Yang berkendaraan beri salam kepada yang duduk atau yang jalan kaki. Jadi itu perbedaannya. Hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Jangan asal Assalamualaikum, salam, padahal salah itu tempatnya. Redaksi. Sudah ya, yang banyak, yang sedikit beri salam kepada yang banyak, dan seterusnya tadi sudah. Kemudian, redaksi. Rasulullah itu berikan contoh dengan redaksi. Ketika saya berikan salam, Assalamualaikum. Nabil jawabnya apa? Saya salam. Assalamualaikum. Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pandai itu. Orang jahiliyah tapi pandai, sudah pandai. Jahiliyah semua tapi sudah pandai ya Ustaz. Jahiliyah sudah pandai semua. Jadi redaksi salam itu seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keselamatan. Ada doa tambahan. Kita jawab salam melebihi daripada salam yang beliau. Tambahan doa itu tuntunan akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Luar biasa Rasulullah itu. Ketika itu dia dihina, ya ada penghinaan tapi tidak mayoritas, tidak terima, tapi dengan konsep yang ditawarkan Rasulullah Muhammad SAW itu, yang pertama afsus salam itu diterima, sederhana. Kemudian wa'atimut ta'am, berikan makan kepada orang. Jam-jami kamu punya harta, rezekimu agak lapang, berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kata Rasulullah, oh enak ya, mereka rasa, loh enak ya, yang kaya kemarin itu tidak boleh berikan bantu. Begitu kehadiran Rasulullah SAW, yang rezekinya agak lapang itu, dia memberikan bantuan kepada orang yang susah. Kalau jam-jam itu rodok agak lapang, kemudian rangga itu miskin, kin, ya berikan bantuan itu.
Tapi sampean protes kepada Rasulullah, Rangga itu punya sepeda motor. Ya sepeda motor, punya sepeda motor, tapi tidak makan itu. Makan satu kali toh. Jadi yang rezekinya lapang itu harus berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nanti saya tanya kalian berdua. Jadi yang memiliki rezeki yang luas itu berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan posisi kita di sini. Kita ini kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kepada para donatur yang punya kelebihan rezeki itu kan bisa memberikan bantuan sehingga kalian bisa pakai pakaian yang layak, bisa sekolah, bisa senyum dan seterusnya dan seterusnya. Karena bantuan orang. Jadi berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan ketika itu. Yang terakhir, jadi saya hanya cuma menyampaikan iman dan akhlak saja. Wasilul arhami, dirikanlah solat, berikan salam, berikan makan, dirikan solat malam. Solat apa? Solat lain. Jam solat apa itu? Solat malam. Solat lain. Rangga, solat malam, solat lain, solat tarawih, tahajud. Maju sini, maju. Maju. Galang sini, tadi biar ada ngomong sama sini, galang sini. Salat tahajud, salat malam, qiyamul lail, salat tarawih, apalagi? Perbedaannya di mana? Kenapa salat malam? Kenapa salat lail? Kenapa salat tahajud? Kenapa salat tarawih? Anda jelaskan jangan ke saya, jangan suara yang agak lantang, jelaskan pada anak-anak. Karena saya tidak tahu. Silakan. Anak-anak teman-temanku sholat tarawih itu kena begini, sholat lail itu kena begini, sholat tahajud begini, sholat malam begini, sholat qiyamul lail begini. Bisa apa enggak? Tangannya di bawah juga. Tak bisa. Tak bisa. Rangga, kamu berdiri sing api. Perbedaan sholat tahajud, sholat witir dah, sholat tarawih, sholat perbedaannya di mana? Ya. Kalau sholat tarawih itu khusus buat bulan puasa. Ramadan. Ya. Misalkan tarawih dua. Bisa saya jawab sampai tanya sana. Tanya tertulis. Sholat pagi. Sana, saya jelaskan biar ngerti. Sholat tarawih itu hanya penamaan saja. Tarawih, sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud, apalagi itu sama saja, podo wae. Hanya aspek penamaan saja. Sholat tarawih itu biasanya digunakan ketika datang bulan suci Ramadan. Benar satu toh. Lah iya, yang lain salah semua. Itu penggunaan namanya itu ketika bulan suci Ramadan sama. Kerjaannya di awal malam. Setelah sholat isya. Sebelum sholat isya boleh? Tidak boleh. Dia masuk sholat malam kok. Qiyamul lail sama saja. Sholat setelah isya. Itu tarawih, qiyamul lail, sholat malam, tahajud. Podoai namanya sama. Karena namanya sama. Sekarang rekatnya. Secara umum, sholat tahajud itu berapa rekat?
Sultan, secara umum sholat tarawih itu sholat malam itu berapa rakaat? Secara umum. Secara umum itu tidak terbatas. Secara umum. Sampai sholat sampai subuh, karepmu. Karepmu. Secara umum. Berarti kan hadisnya tidak ada. Yang Rasulullah lakukan. Berapa rakaat yang Rasulullah lakukan? Al-Faroh, tangannya di bawah. Afan, pindah Afan. Saya mau lihat dulu. Sesuai dengan hadis Rasulullah. Sholat malam itu berapa rakaat? Sholat malam. Kamu yang jawab. Nanti Prabowo kaget. Sholat malam atau sholat tarawih itu berapa rakaat? Apa? Sholat tarawih berapa? Tarawih. Berapa? Sholat tarawih yang kita lakukan berapa rakaat? 11 ya? 11. Saya sholat tarawih, saya tidak ngomong sholat apa? Iftitah. Tarawih itu tekan tarawih itu terkait dengan sholat witir. Tarawih dan witir itu jadi satu. Kan itu namanya saja. Selain sholat apa? Iftitah. Jangan iftitah. 11 rakaat. Ada yang 13 rakaat. 11 rakaat itu Rasulullah lakukan di rumahnya Siti Aisyah. 13 rakaat itu insya Allah Rasulullah lakukan di rumahnya Zainab. Sehingga ada iftitah itu. 2, 8 sama 3, 13. 11 8 witir 3, 11. Sekarang saya tanya, itu hadisnya kuat loh, 13 sama 12. Yang dilakukan oleh Muhammad dia itu berapa? 13. Nah, oleh karena itu, sekarang saya potong kompas, berapa? 2 menit lagi. Nah, oleh karena itu, sholat malam itu harus dilakukan. Salam, kasih makan orang, ya kemudian sholat malam. Siapa yang sholat malamnya continue, angkat tangan. Jangan pegang telinga. Jangan pegang kuping jam-jami. Siapa yang sholat malam itu continue, tiap malam, tangi. Kaono, gak ada. Ya. Bagus, itu masuk surga semua ini, mudah-mudahan. Amin, gak sholat, amin. Sholat malam itu gandengannya harus baca Al-Quran. Aujid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Di 1/2 malam lakukan sholat, kemudian baca tilawatil Quran. Bangun sholat malam itu anak-anak harus latihan. Kalau tanpa latihan tidak bisa. Harus ada. Nah, oleh karena itu anak-anakku, jadi terkait dengan akhlak tadi, anak-anakku, Rasulullah SAW diterima, pertama, salam, redaksi salamnya pandai, tadi sudah bagus, kemudian berikan makan kepada orang yang membutuhkan, ketiga, sholat lail, sholat malam, dan baca Al-Quran. Saya kira itu sebagai pengganti yang bisa saya sampaikan. Kalau ke Muhammadiyah itu saya bisa, tapi sudah waktunya sudah terlalu lama, ya.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ayat yang saya bacakan tadi, innani anallahu la ilaha illa, cari. Innani anallahu la ilaha illa, cari di Al-Quran, saya lupa. Cari semuanya. Nanti saya tanya, nanti ngaji sini saya tanya. Ngaji besok saya tanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Ya. Kalau kita dengar itu duduk santai, tapi kan tidak boleh ngomong sendiri itu. Ngomong tak boleh sampai tidak dengar itu. Dengar tapi tidak meresap masuk. Sebaiknya kita fokus dengar apa adanya, apa yang disampaikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bermanfaat. Nanti kita rekam, ya, untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Afsus salam tadi, salam, kemudian beri makan, kemudian sholat malam, baca Al-Quran. Iman itu yakin dalam hati, ikrar dalam lisan, kemudian mengaktualisasikan dalam kehidupan kita. Saya kira itu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa ini mau tak bawa pulang ke apa? Nanti Mas Ari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersama telah mendengarkan tausiah yang bertema dengan iman. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Saya selaku MC mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perbuatan saya yang kurang baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.